Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi kita di YouTube channel Des Movie Special Edition. Di Special Edition kali ini kita akan mereview film yang berjudul Ballerina yang dirilis tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal cerita, kita akan melihat sekelompok orang yang hendak melakukan perampokan di sebuah minimarket. Saat si kasir memberitahu ke mereka untuk segera membayar terlebih dahulu makanan tersebut, ia langsung kena pukulan oleh salah satu perampok di sana, dan tentunya membuat dia menjadi sangat ketakutan. 야, 계산하고 드셔야죠. Untungnya, di waktu yang bersamaan, datang seorang wanita yang awalnya ingin membeli sesuatu di sana. Menyadari tempat itu sedang dirampok, ia pun coba membantu. Lihatlah aksi-aksi wanita tersebut ketika melawan para perampok itu ya guys ya. Habis menghajar semua perampok, ia masih sempat membayar beberapa barang yang dirusaknya. Nama wanita itu adalah Okju. Tiba di rumah, ia beristirahat sejenak akibat kelelahan. Tak lama salah satu sahabatnya menelpon untuk menyuruh dia segera datang. Mendapat panggilan tersebut, Okju langsung bergegas menuju ke rumah sahabat baiknya itu. Setelah mendengar sahabatnya itu, Okju merasa ada yang aneh ketika mereka teleponan tadi. 지금? 아니야, 안 자고 있어. Namun sebelum ke sana, ia menyempatkan diri dulu singgah sebentar di toko, membeli beberapa minuman untuk diminum bersama nanti. Akan tetapi, betapa terkejut dan sedihnya dia saat baru tiba di rumah sahabatnya. Okju cukup lama mencari-cari sahabatnya tersebut, kemudian melihat bahwa sahabatnya tersebut tewas akibat bunuh diri di dalam toilet. Menyadari ada yang janggal dalam kematian bunuh diri sahabatnya, Okju lalu coba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di kamar sebelumnya, ia juga menemukan sebuah surat yang memang sengaja ditulis untuknya, yang dimana dalam surat sahabatnya tersebut meminta tolong agar Okju membalaskan dendam ke seseorang. Setelah mengetahui seseorang tersebut yang dimaksud oleh sahabatnya itu dari dalam surat, Okju kemudian terus mengikuti pergerakannya kemanapun dia pergi, hingga mereka tiba di sebuah rumah yang berada di dalam pedesaan terpencil. Seperginya orang itu dari rumah, barulah Okju melancarkan aksi, yaitu memasuki rumah orang tersebut secara diam-diam demi mencari suatu petunjuk. Berhasil mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, membuat Okju semakin marah. Ia lalu membuat sebuah rencana yang cukup matang, guna memancing orang itu masuk ke dalam perangkapnya. Habis kenalan, orang itu tanpa basa-basi langsung mengajak Okju berduaan di hotel. 이게 오늘 첫날인데. 어디에 가는 거야? 호텔로 가자. 내가 가평이 아주 Oh iya, orang itu bernama Choi.
Baru tiba di lokasi, ia melihat begitu banyak kejanggalan yang ada di hotel tersebut. Salah satunya yaitu penjaga yang bekerja sebagai resepsionis. Karena mereka terlihat cukup jahat ya guys ya. Beberapa saat kemudian, Choi memberi sebuah minuman ke Okju yang membuat dirinya menjadi lemas tak berdaya. 꼭 무슨 중국 황실 같지 않아? 분위기 진짜 특이하지? 술 마실까? Ketika Choi hendak melakukan aksinya, Okju yang ternyata hanya berpura-pura pingsan itu tiba-tiba bangun dan menyerangnya. Lihatlah betapa sengit perkelahian antara mereka berdua di dalam kamar. Namun saat ia nyaris membunuh Choi, para penjaga hotel datang membawa senjata, lalu menembaki Okju. Untung, ketika dia mulai terpojok, ada seorang wanita yang membantunya kabur. Akibat kejadian kemarin, Choi mendapat teguran keras oleh atasannya karena melakukan suatu kesalahan yang fatal. Ditambah pelaku dari kejadian tersebut hanyalah seorang wanita. Di situ, si atasan terus meremehkannya, dan di akhir pembicaraan mereka berdua, Choi diberi waktu 3 hari saja untuk membawa Okju ke hadapannya. Mendengar perintah si atasan, Choi pun berjanji akan melaksanakannya. 요즘 내가 병문안 온 거 같니? 그 여자애는 3일 안에 데리고 와. Di sisi lain, Okju bersama wanita yang menyelamatkan nyawa dia di hotel sebelumnya mendatangi salah satu sahabat yang dulu ia temani semasa aktif di organisasi tersebut. Di sana, Okju meminta tolong agar diberitahu tempat di mana dirinya bisa mendapatkan beberapa senjata. Walaupun di awal sahabatnya itu tak ingin memberitahu, tapi setelah mendengar penjelasan Okju, ia pun mulai luluh dan bersedia untuk memberitahunya. 장비가 좀 필요해요. 아무리 찾아도 너만한 애가 없더라. 대신 해야 할 일이 좀 있어요. Saat ia bertemu langsung dengan orang yang menjual senjata itu, Okju sedikit meragukan mereka karena senjata-senjata yang dia jualnya kurang memenuhi syarat yang ia butuhkan. Lihatlah betapa bingungnya Okju ketika melihat senjata-senjata tua dan berkarat ya guys ya. Namun setelah berbincang sedikit, si penjual akhirnya memperlihatkan produk andalannya ke Okju. 장전도 안 되는데요? Malamnya, ia mulai membersihkan kembali beberapa senjata yang dibelinya tadi. Di waktu yang sama, wanita itu memberi saran ke Okju, yang dimana mereka sebaiknya menyerang lebih dulu daripada terlalu lama menunggu. Mendengar saran tersebut, Okju hanya menjawabnya dengan berkata, menyuruh wanita itu segera tidur demi menenangkan pikiran. Ia keluar sebentar berbelanja di Toserba, akan tetapi setibanya Okju di rumah, ia langsung diserang oleh orang yang tak dikenal. 까부지 말고 잠이나 자. Merasa kesal akibat dirinya diserang secara tiba-tiba di rumah, Okju akhirnya memutuskan untuk segera melancarkan serangan balas dendam. Ia kemudian mendatangi hotel sebelumnya guna meraup sebanyak-banyak mungkin informasi dari sana. Dan demi mendapatkan itu semua, Okju melakukan dengan sangat serius. Tak ada basa-basi sama sekali ya guys ya. 손님 와가지고 예. 딱 한 번만 물어볼게.
Setelah berhasil mengumpulkan informasi tersebut, Okju langsung bergerak cepat ke lokasi. Lihatlah betapa semangat bercampur amarahnya dia. Kelihatan dari cara Okju berjalan. Baru tiba, ia sangat kesal ketika melihat teman wanitanya itu diculik juga. Saat Okju mulai terpojok, wanita itu tiba-tiba terbangun dan membantu dia melawan Choi. Di akhir war, Choi dibawa oleh mereka berdua menuju ke tepi pantai. Di situ Okju mengambil senjata yang merupakan produk andalan dari si penjual senjata sebelumnya. Tak ingin mendengar pacutan Choi lagi yang begitu menjengkelkan. Sambil menangis mengingat sahabatnya yang mati, ia pun menembakkan senjata berapi itu hingga Choi terbakar hangus dan tewas secara mengenaskan. 못 가서 그녀한테 똑같은 짓 계속할 거야. 흑혀? Oke guys, sekian dari review film Ballerina. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dax Movie YouTube channel. And see you, bye-bye.